Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmullah Fauzal Farohi akan menjelaskan audit pencatatan persediaan pada perusahaan Dana Adiwarna per tanggal 31 Desember 2011. Sebelum masuk ke pencatatan audit, perlu kita ketahui saldo persediaan pada perusahaan sebesar 2.467.135.689 rupiah. Selanjutnya kita akan mengoreksi atau melakukan audit pencatatan persediaan pada PT Dana Adiwarna. Untuk melakukan pencatatan persediaan, yang kita perlukan adalah kertas kerja audit C2. Ini contohnya kertas audit C2. Kertas audit C2 ini menjelaskan tentang jumlah, kuantitas, persediaan produk, maksudnya persediaan barang atau persediaan produk-produk yang disimpan dalam gudang PT yang kita audit. Langsung saja saya akan membacakan berapa total dari persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini kita melihat di C2 ya. Langsung aja biar kalian ngerti, biar teman-teman dan Pak Arif mengetahui. Langsung di sini ada lemon. Lemon itu jumlah kuantitas boxnya sebanyak 350 box. Dalam setiap box terdapat 25 botol. Sehingga total dari botol itu adalah 8.750 botol lemon. Sedangkan ukuran dari setiap botol itu berisi 2 ons lemon. Sehingga total berat lemon yang dimiliki atau persediaan perusahaan adalah sebanyak 17.500 ons lemon. Yang kedua adalah hand cream. Perusahaan memiliki 560 hand cream box, 560 box hand cream. Dalam setiap box terdapat 25 botol. Sehingga total botol dalam persediaan perusahaan adalah 14.000 botol. Berat setiap botol itu adalah 5 ons, maksudnya isi ya. Berat isi dari botol itu adalah 5 ons. Sehingga total dari berat hand cream adalah 70.000 ons. Yang ketiga adalah essence. Perusahaan memiliki essence sebanyak 450 box, yang mana setiap boxnya terdapat 20 botol, sehingga totalnya adalah 9.000 botol essence di persediaan perusahaan.
berat isi dari esen adalah 5 ons. Sehingga total berat esen pada persediaan perusahaan adalah 45.000 ons. Yang ketiga adalah moisturizing. Perusahaan memiliki persediaan moisturizing sebanyak 425 box, yang mana setiap box berisi 15 botol. Sehingga total botol pada persediaan perusahaan maksudnya total botol moisturizing pada perusahaan adalah sebesar 6.375 botol. Berat isi dari botol moisturizing adalah 2 ons, sehingga total berat moisturizing dalam persediaan perusahaan adalah 12.750 botol. Kemudian produk yang terakhir adalah Skintur. Perusahaan memiliki persediaan Skintur sebanyak 450 botol 450 box Skintur, yang mana setiap jumlah box terdapat 20 botol. Sehingga total botol Skintur yang dimiliki perusahaan adalah 9.000 botol. Setiap botol memiliki berat isi 6 ons, sehingga total berat Skintur yang dimiliki perusahaan adalah 54.000 ons Skintur. Ini untuk C2-nya sudah selesai. Kemudian kita lanjut penjelasan perhitungan C1-nya, yaitu tentang perhitungan harga pokok persediaan dan harga pokok per unit dari tiap-tiap produk. Ini adalah cara untuk menentukan jumlah harga dari produk, baik itu harga pokok persediaan maupun harga pokok per unit. Di sini nih. Nah, ini. Yang ini namanya NRV. Tujuannya adalah untuk membandingkan. NRV itu bertujuan untuk membandingkan harga pokok per unit yang digunakan audit dalam pencatatan. Jadi penggunaan antara NRV dengan harga pokok per unit adalah digunakan nilai yang paling rendah. Misal harga pokok per unit dari lemon. Kalau di sini harga pokok per unit dari lemon itu lebih rendah dari NRV-nya, maka yang digunakan adalah harga pokok per unitnya. Sedangkan NRV dari hand cream, ini lihat yang di sini, itu lebih rendah dari harga pokoknya, maka yang digunakan adalah NRV-nya. Intinya adalah nilai yang paling rendah itulah yang digunakan antara NRV dengan harga pokok produksi. Lanjut, sebelum kita masuk ke kolom-kolom yang ini, itu ada rumus perhitungannya. Biar lebih memahami, mari kita untuk melihat cara perhitungan untuk menyelesaikan harga pokok persediaan dan harga pokok per unit. Ini ada perhitungannya, rumusnya sudah saya bikin kolom-kolom, nanti saya akan menjelaskan.
Karena kita menggunakan metode FIFO atau first in first out, maka persediaan yang dibeli dijual terlebih dahulu. Itu kalau penjualannya. Tapi yang kita hitung sekarang adalah persediaan akhirnya. Maka yang kita hitung maka kita menghitungnya tidak dari yang paling awal dibeli, tapi kita menghitungnya dari yang paling akhir dibeli. Yang paling akhir dibeli karena seperti yang saya jelaskan tadi, kita menghitung persediaan akhir. Jadi bisa gampangnya adalah kita menghitung sisa atau produk atau persediaan yang belum dijual. Untuk itu ngitungnya dari yang terakhir dibeli. Langsung saja, ini di sini paling atas itu ada lemon, hand cream, essence, moisturizing, dan yang terakhir adalah skin-tone. Langsung saja kita ke yang bagian lemon. Sesuai urutan kita hitung dulu persediaan yang paling akhir dibeli. Lemon pada tanggal 25 Desember dibeli lemon sebanyak 200 unit dengan harga per boxnya adalah Rp294.375. Ini ya harganya yang ini. Nah, ini harganya. Ya, ini yang harga yang ini. Itu harga per boxnya yang ini. Yang kemudian selanjutnya adalah tanggal 25 Juni. Persediaan masih 100 box dengan harga Rp225.455 per boxnya. Kemudian tanggal 25 Juni masih tersisa 50 box dengan harga Rp272.790 per boxnya. Jadi untuk jumlah harga tiap-tiap persediaan tiap-tiap tanggalnya itu yang ini bisa dilihat. Kemudian biar mempersingkat waktu, saya langsung saja ke jumlah total harga persediaannya. Yang ini ya, yang jumlah total ini gak usah jelaskan, yang ini aja langsung saja. Jumlahnya adalah karena yang ini adalah hasil perkalian, yang ini jumlah harga ini perkalian antara jumlah box dengan harga per box. Maka saya langsung menjelaskan yang totalnya aja. Total harga persediaan, maksudnya harga pokok persediaan untuk lemon adalah Rp95.060.000. Ini 90 juta set. Karena satuan yang digunakan untuk menghitung lemon itu adalah ons, maka harga per unitnya, ini harga per unit, dihitung dari harga pokok persediaan dibagi satuannya, yaitu 95.060.000 tadi dibagi satuannya ons sebanyak 17.500 ons, sehingga menghasilkan harga pokok per unit adalah Rp5.432. Itu untuk harga per unit dari lemon. Kemudian ini lemon. Kemudian kita ke produk hand cream. Pada tanggal 25 Desember persediaan memiliki 160
box tersedia dengan harga 121.225.000 per box. Yang kedua, pada tanggal 25 Juni persediaan yang masuk adalah 150 box dengan harga Rp1.225.350 per boxnya. Kemudian pada tanggal 25 Maret persediaan masih tersisa 250 box dengan harga Rp1.246.070 per boxnya. Untuk itu langsung saja kita menghitung total harga pokok persediaan untuk hand cream, yaitu sebesar 691.320.000. Untuk harga per unitnya yaitu dihitung dari harga pokok persediaan dibagi satuannya. Pada hand cream menggunakan satuan ons ini, yang sebanyak 70.000, sehingga harga pokok per unitnya bisa kita lihat yaitu 691 juta itu dibagi 70.000, hasilnya adalah Rp9.876. Kemudian Esen pada tanggal 25 Agustus persediaan yang dimiliki maksudnya adalah 300 box dengan harga Rp864.200. Kemudian pada tanggal 25 Juni persediaan yang tersisa adalah 150 box dengan harga Rp1.678.940. Total harga pokok persediaan adalah Rp511.101.000. Harga pokok per unit itu dihitung dari HPP dibagi satuan sebanyak, di sini hand esen satuannya adalah botol. Jadi kita membaginya itu HPP dibagi total botol 90.000. Jadi harga pokok per unitnya adalah Rp56.789. Kemudian produk yang selanjutnya adalah moisturizing. Pada tanggal 28 Agustus persediaan yang ada adalah 150 box dengan harga per boxnya adalah Rp851.700. Yang kedua, tanggal 25 Juni persediaan yang tersisa adalah 150 box dengan harga per box adalah Rp795.355. Kemudian pada tanggal 23 Maret persediaan yang tersisa adalah 125 box dengan harga per box adalah Rp793.905. Dengan total harga pokok persediaan adalah Rp346.296.375. Untuk harga persatuannya masih sama, yaitu harga pokok persediaan dibagi jumlah satuannya, yaitu satuannya di sini botol sebanyak 635 biji, maksudnya botol, sehingga harga pokok per unit adalah Rp54.321.000. Kemudian yang terakhir, produk terakhir adalah Skintur, yaitu kita persediaannya itu yang tersisa dari tanggal 25 Desember sebanyak 450
box dengan harga Rp640.614,5 per boxnya, sehingga total harga pokok persediaan adalah Rp288.278.525. Karena di sini satuannya box, maka total box yaitu 450.000, sehingga harga satuan atau harga per boxnya adalah Rp640.614,5. Dari perhitungan tadi kemudian dimasukkan Jadi perhitungan tadi dimasukkan ke tabel yang C1 ini. Bentar ini. Nah, ini yang harga per itunya dimasuk, yang harga pokok persediaan dimasukkan ke kolom ini. Nah, ini harga pokok persediaan. Dan yang harga pokok per unit dimasukkan ke sini. Dan menghasilkan total atau saldo total harga pokok persediaan adalah 1.804.522.900 rupiah. Ingat, yang harga pokok ini ditentukan dulu dari NRV-nya. Ini bisa lihat karena yang lemon, moisturizing dan skintor itu karena harga pokok per unitnya lebih kecil dari NRV-nya, maka yang dimasukkan adalah harga pokok per unitnya yang ini. Lemon, moisturizing, dan skintor. Sedangkan untuk hand cream dan essence, ini untuk hand cream dan essence, karena harga pokok per unitnya lebih besar dari NRV-nya, maka ini untuk moisturizing dan essence yang digunakan sebagai harga pokok per unit adalah nilai dari NRV-nya. Dengan total tadi 1.804.000.000 tadi ya. Kemudian kita dari setelah ini kita bisa lihat karena ada selisih antara penjumlahan yang dihitung audit dengan penjumlahan total harga pokok persediaan oleh buku klien. Yang tadi buku klien adalah 2.467.135.689. Maka di sini ada selisih sebesar, ini selisihnya sebesar 662.612.789 rupiah. Jurnalnya ini, jurnal penyesuaiannya berarti karena per audit lebih kecil, maka karena nilai persediaan per audit lebih kecil, maka persediaan barang dagang ditaruh di kredit. Kenapa di kredit? Karena persediaan itu harusnya di debit, karena ini nilainya lebih kecil, maka ditaruh di kredit atau alas berkurang. Langsung saja, jurnal penyesuaian per tanggal 31 Desember. HP atau harga pokok persediaan sebesar di debit sebesar Rp612.612.789. Sedangkan di kreditnya ada persediaan barang dagang sebesar 662.612.789. Selesai. Selanjutnya setelah ini saya akan menjelaskan beban asuransi pada perusahaan
dana adiwarna. Untuk penghitungan audit pencatatan beban asuransi dan asuransi dibayar di muka, kita gunakan kertas kerja audit D1 ini. D1 ini mulai ada asuransi kendaraan. Ya, mulai asuransi kebakaran, mulai dari asuransi kebakaran hingga asuransi truk. Saya akan menjelaskan satu persatu, tapi nggak di sini. Ini hanya hasil akhirnya. Saya akan menjelaskan tentang perhitungannya. Ini perhitungannya dari yang kertas kerja D1 tadi. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah untuk asuransi kebakaran gudang, preminya bisa dilihat itu sebesar Rp91.351.800 dengan jangka waktu 2 tahun yang diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2004. Jadi habisnya asuransi adalah 10 Mei 2006. Rumus untuk beban asuransi itu yang ini. Rumusnya adalah premi dikalikan jangka waktunya itu yang 2 tahun ini, jangka waktu yang 2 tahun ini rumus untuk beban asuransi adalah premi itu kalau yang asuransi kebakaran gudang yang 91 juta ini, 91 juta sekian ini, bisa dilihat yang 91 juta dibagi dengan jangka waktunya dikalikan dengan 1 tahun atau dikalikan 12 bulan. Hasil dari pembagian tersebut dikalikan dengan bulan pembebanan. Karena di sini itu menghitung audit tahun 2005, maka bulan pembebanannya selama tahun 2005. Kalau yang asuransi gudang itu karena dia mulainya tanggal 2004 dan selesai tahun 2006, maka selama tahun 2005 berarti itu beban asuransinya full 12 bulan, makanya dikalikan 12 bulan. Total beban asuransi berarti untuk kebakaran gudang total asuransinya adalah 45.678.900. Untuk asuransi kebakaran pabrik A juga sama rumusnya. Di sini tapi jangka waktunya 3 tahun, berarti itu tanggal diterbitkan asuransi 2004, Juni 2004, berarti berakhir Juni 2007. Maka perhitungan bulan pembebanannya 12 bulan, karena selama tahun 2005 itu pembebanannya full selama 12 bulan. Rumusnya sama, tadi premi dikalikan jangka waktu dibagi jangka waktu dikali bulan pembebanan pada tahun yang bersangkutan. Langsung saja, beban asuransinya itu sebesar 65.432.100. Untuk asuransi kebakaran kantor A itu karena tanggal diterbitkannya itu mulai 28 April 2005, maka perhitungan pembebanan pada tahun 2005 dihitung mulai bulan Mei
Karena apa? Itu Aprilnya tanggal tua, sehingga dimulai pembebanannya mulai Mei 2005, Mei hingga Desember 2005. Makanya bulan pembebanannya hanya 8 bulan. Sedangkan jangka waktunya adalah 3 tahun. Untuk asuransi kantor B, di sini juga karena diterbitkannya asuransi itu 22 Februari 2005, maka perhitungan pada tahun 2005 pembebanan asuransi dimulai pada bulan Maret hingga Desember. Berarti ada 10 bulan. Berarti bulan pembebanannya ada 10 bulan. Rumus masih sama, premi dibagi jangka waktunya ada 3 tahun dikali bulan pembebanannya sebesar 10 bulan. Jumlahnya adalah 76.543.000.000 sekian. Kemudian untuk asuransi kendaraan B, karena dimulai 25 Juli 2005, maka jumlah bulan pembebanannya dihitung mulai Agustus 2005. Jangka waktunya 4 tahun. Itunya berarti beban asuransinya 25 juta sekian, itu yang ada 0,5-nya itu. Nah, ini untuk asuransi mesin A. Itu kan dimulainya atau diterbitkannya 24 Mei 2003. Sedangkan jangka waktunya 2 tahun. Maka kan habisnya asuransi itu 24 Mei 2005. Nah, karena kita menghitungnya audit per 25 per tahun 2005, maka dihitungnya di sini adalah mulai bulan Januari hingga bulan Mei. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jangka waktunya 2 tahun, berarti beban asuransinya adalah 54.321.130 rupiah. Untuk asuransi kendaraan bermotor, jangka waktu 2 tahun karena dimulai 30 Agustus 2004 dan selesai Agustus 2006, maka selama tahun 2005 bulan pembebanan penuh 12 bulan. Beban asuransinya bisa dilihat sendiri, ini yang ini, terus yang atasnya ini berarti sekitar, berarti nilainya adalah 65.432.100 rupiah itu. Untuk asuransi beban mesin karena dimulai tanggal 28 Juni untuk jangka waktu 28 Juni 2005 untuk jangka waktu 2 tahun, maka perhitungan bulan pembebanannya mulai bulan Juli sampai Desember. Dan untuk asuransi kesehatan, karena di sini jangka waktunya hanya 1 tahun dan dimulai atau diterbitkan tanggal 25 Agustus 2005, maka bulan pembebanannya itu mulai bulan September hingga Agustus dengan jangka waktu 1 tahun dengan nilai beban asuransi sebesar 23.456.780 rupiah. Untuk asuransi truk, di sini karena diterbitkannya itu 30 Desember 2005, maka asuransi itu mulai diakui tanggal 1 Januari 2006. Untuk itu tidak perlu adanya pencatatan untuk asuransi truk. Kalau di rumusnya tetap ada, yaitu 311 juta
453.471 dikali jangka waktunya selama 4 tahun kali 12 bulan. Terus bulan pembebanannya karena tahun 2005 belum diakui, maka bulan pembebanannya adalah 0. Jadi hasilnya beban asuransinya pada tahun 2005 juga 0. Ini dari perhitungan yang setelah saya jelaskan tadi, kemudian dimasukkanlah ke kolom-kolom dalam kertas kerja D4. Ini ya, D4. Beban asuransi yang tadi telah kita hitung, beban asuransi dimasukkan ke bagian kolom beban asuransi dengan jumlah total beban asuransi yaitu sebesar 448.147.027 rupiah. Ulangi, 448.147.027,5 rupiah beban asuransinya. Masukkan ke kolom sini. Kemudian untuk asuransi kebakaran gudang dan asuransi kebakaran pabrik itu punya saldo awal sebesar 64.711.775 rupiah untuk kebakaran gudang, dan untuk kebakaran pabrik A adalah 163.580.250 rupiah. Kemudian ada lagi asuransi mesin A sebesar 54.321.130 rupiah. Asuransi kendaraan 109.053.500 rupiah. Untuk pertanggungjawaban yang tidak memiliki saldo awal atau saldo pada tahun kemarin, maka yang digunakan adalah pembayaran preminya. Pembayaran premi ini didapat dari premi yang ini, premi yang dari hitungan tadi, ada preminya itu. Berarti ini yang menggunakan premi adalah kebakaran kantor A, kebakaran kantor B, kebakaran pabrik B, asuransi mesin, asuransi kesehatan, dan truk. Untuk saldo akhirnya, untuk perhitungan saldo akhir dari asuransi adalah saldo awal atau pembayaran premi dikurangi beban asuransi. Jika asuransi kebakaran gudang, asuransi kebakaran pabrik A, asuransi mesin A, dan asuransi kendaraan, rumusnya berarti saldo awal atau saldo akhir tahun lalu dikurangi beban asuransi untuk mendapatkan saldo akhirnya. Tapi untuk asuransi kebakaran kantor A, kebakaran kantor B, kebakaran pabrik B, terus ada lagi mesin B, asuransi kesehatan, dan asuransi truk, itu karena tidak ada saldo pada tahun kemarin, maka rumusnya adalah premi atau pembayaran premi dikurangi beban asuransinya. Dari situ kemudian kita mengetahui, kita mendapatkan saldo akhir dari beban asuransi atau asuransi dibayar di muka pada tahun 2005. Jadi rumusnya itu ya, kalau yang ini saldo awal atau saldo tahun kemarin atau jumlah preminya dikurangi beban asuransi untuk mengetahui saldo akhir. Dengan total 932.150.392 rupiah.
Karena ada selisih antara per audit dengan per buku, maka kita gunakan jurnal penyesuaiannya. Ini ada jurnal penyesuaiannya. Tadi kalau di per audit sebesar 448 juta ini beban asuransinya. Sedangkan per bukunya beban asuransinya adalah 491.356.890. Sehingga selisihnya adalah, ini selisihnya 43.209.863 rupiah. Karena jumlah per buku lebih rendah dari karena jumlah per audit lebih rendah dari jumlah per buku, maka beban asuransi berkurang. Beban asuransi itu harusnya didebet, tapi karena di sini berkurang jadi dimasukkan ke kredit. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah jurnal penyesuaian tertanggal 31 Desember 2005. Asuransi dibayar di muka sebesar 43.209.863 terhadap beban asuransi di kredit sebesar 43.209.863 rupiah. Ini jurnal penyesuaiannya. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.